Baik, Pak Sehat. DPD KNP DKI 2 periode, luar biasa Bung Arija Patria. Legend of Harmony. My friend Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, namo serta inayahnya. Kita semua diberikan sehat walafiat jasmani maupun rohani, sehingga kita dengan rangkaian hari ini bertepatan dengan Idul Adha 1441 Hijriah dan juga 74 tahun. Rangkaian hari ini dari pagi, dari sholat id bersama, KNPI berbagi, dan hari ini ada dialog kebangsaan sekaligus tasyakuran. Yang saya hormati, yang saya muliakan senior mantum KNPI Bang Akbar Tanjung, Bang Akbar luar biasa. Yang saya hormati Abdullah Putih, dan ada Wagub Gubernur DKI Jakarta Bung Arija Patria. Dan yang saya hormati Ketua Umum DPP KNPI Bung Haris Pertama, Sekretaris Jenderal DPP KNPI Bung Jackson Kumaar. Yang saya hormati Ketua OC Bung Lukman yang dari pagi tetap semangat. Dan yang saya banggakan pengurus DPP KNPI se-Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Baik, tidak panjang lebar, tapi izinkan saya untuk membuka ini dengan sedikit pantun. Jadi biar agak rileks. Saya bikin manisan kurma dicampur mangga kue nih. Pemuda Indonesia, janganlah bimbang dan resah. Rapatkan barisan bersama Bung Haris Pertama, Energy of Harmony. Baik, itu pantun dadakan, jadi biar agak rileks, Bro. Baik, saya bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pembuka. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Adinda Rizka. Dipersilakan. Dilanjuti Mars Pemuda Indonesia.
Dilanjutkan himne KNPI, hadirin masih berdiri. Pertama dari laporan Ketua OC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Bismillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya berkah dan rahmat dari beliau acara yang dilangsungkan dari pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan hikmat. Salam kepada baginda Rasulullah SAW, karena berkat beliaulah kita bisa hadir di sini, dan kita minta doa dan salawatnya kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Izinkan saya selaku ketua panitia ingin melaporkan pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka HUT KNPI yang ke-47, kita melakukan berbagai macam rangkaian kegiatan dimulai dari pagi hari, yaitu dimulai sholat Idul Adha bersama yang dipimpin oleh Kiai Zaini Ahmad dari NU Setiabudi, yang kemudian dilanjutkan pemberian santunan kepada 200 anak yatim seluruh DKI, yang kemudian dilanjutkan makan bersama. Alhamdulillah juga saya laporkan setelah acara sholat id bersama kita melakukan pemotongan idul kurban. Bang Akbar, Pak Wagub, Bang Putih, Bang Adiaksa, bisa saya laporkan kita dapat 11 sapi dan 11 kambing. Alhamdulillah total hari ini yang kita distribusikan hampir 2000 kantong kepada masyarakat se-DKI. Tak lupa saya haturkan kepada para tokoh yang sudah menyumbang kambing, yaitu
sapi maksud saya. Satu yaitu Saudara Ketum Haris Pertama 1 ekor sapi, Saudara Bendum Reza Eka Pahlevi 1 ekor sapi, Saudara Jackson Kumaat dan Didi Mukrianto Ketum Karang Taruna juga menyumbang sapi. Ya alhamdulillah, jadi ini rada aneh tapi gabung begitu. Ya, kemudian dari Bapak Setiawan Ikhlas mengirimkan 2 ekor sapi. Bapak Kapolda Irjen Pol Nana Sujana mengirimkan 1 ekor sapi. Bapak Irjen Pol Dr. Rudi Herianto Adi Nugroho SHMH MBA Kadifhum Mabes Polri mengirimkan 1 sapi. Kabar Reskrim Komjen Pol Dr. Randes Listio Sigit Prabowo mengirimkan 1 ekor sapi. Kemudian Waka Intelkam Irjen Pol Dr. Sutana MSI 1 ekor sapi. Kesembilan, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono 1 ekor sapi. Yang terakhir dari PT Pelindo mengirimkan 1 ekor sapi. Alhamdulillah ada 2000 dan tuntas hari ini sudah selesai, tidak ada yang kurang satu apapun. Masyarakat terbagi dengan terdistribusi dengan baik dan kita menggunakan protokol COVID Pak Wagub. Jadi dari awal kita jaga betul protokol COVID-nya, jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari. Untuk selanjutnya, rangkaian berikutnya adalah dialog kebangsaan, di mana dialog kebangsaan ini bertema adalah merajut persatuan dan kesatuan dalam bingkai Pancasila. Oleh karenanya, nanti mohon gagasan, pandangan, ide dari para tokoh-tokoh kami, para senior-senior kami, untuk memberikan semangat, memberikan pencerahan pada kami yang generasi-generasi muda untuk tetap sinergi, untuk tetap ikhlas, untuk semangat berjuang dalam Bhinneka KNPI di bawah pimpinan Haris Pertama. Baik, dari saya apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Jaya, Indonesia Maju, Energy of Harmony. Sambutan berikutnya, sambutan dari Ketua Umum DPP KNPI, Bung Haris Pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan pada seluruh kawan-kawan dan salam terhormat untuk Kakanda Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 1974 ya Bang, 81 Bang ya. Dan juga kepada Kakanda Abdullah Puteh sebagai mantan Ketua Umum DPP KNPI juga, dan ada Ketua Umum DPP KNPI juga yang hadir yang sangat menyemangati jiwa pemuda kekinian, Bang Adiasa Daud yang sudah hadir. Kebetulan adik beliau juga sebagai Ketua DPD KNPI DKI Jakarta. Dan tak lupa salam hormat kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPD KNPI DKI Jakarta 2 periode, Kakanda Arija Patria. Alhamdulillah acara pada hari Idul Adha ini Bang, saya sampaikan bahwa DPP KNPI menggelar 1 hari penuh acara, rangkaian acara sekaligus memperingati ulang tahun DPP KNPI ke-47 yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2020 kemarin. Jadi kita buat rangkaian ini secara bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha, karena kita ingin mengatakan kepada seluruh tokoh di Republik bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia masih eksis. Dan saya juga mau mengatakan kepada para tokoh-tokoh Komite Nasional Pemuda Indonesia, ada Kakanda Akbar Tanjung, Kakanda Abdullah Puteh, ada Kakanda Adiasa Daud, juga ada Kakanda Arija Patria, bahwa
kenapa kami seluruh pengurus DPP KNPI memilih untuk merayakan ulang tahun ke-47 Komite Nasional Pemuda Indonesia bersamaan dengan Idul Adha, karena kami ingin mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, karena di situ terlihat keikhlasan seorang Nabi Ibrahim kita, keikhlasan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rela ingin mengorbankan anaknya. Hari ini seluruh pengurus DPP KNPI rela mengorbankan waktu, tenaganya, serta apapun yang dia punya untuk kemaslahatan masyarakat dan pemuda Indonesia. Hari ini Bang, alhamdulillah, menurut Pak Darsono, mungkin Kakanda semua tahu, ada Bu Endang yang masih bersama kita juga, Pak Tambio. Di periode saya, alhamdulillah, tidak memalukan dengan dukungan abang-abang, tercetak rekor 11 sapi dan 11 kambing terbanyak sepanjang sejarah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu menurut mereka, Bang. Jadi memang kawan-kawan di kepengurusan DPP KNPI sepakat bahwa marwah Komite Nasional Pemuda Indonesia harus kembali di Ibu Pertiwi. Seluruh DPD provinsi pada hari raya Idul Adha ini, Bangka Belitung, seluruhnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, ikut potong hewan kurban di sekretariat mereka masing-masing, Bang. Bahkan dari Babel melaporkan dia rela untuk ikut walaupun kondisi efek COVID-19 sangat berpengaruh bagi kehidupan pemuda Indonesia. Hari ini di hari yang berbahagia, di hari Idul Adha, saya sangat bangga ada 3 mantan ketua umum serta ada ketua DPD DKI Jakarta 2 periode hadir di gedung sekretariat DPP Kuningan, DPP KNPI di Jalan Hair Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ini bukti kami duduki, Bang, bahwa kami membuktikan kepada kakanda-kakanda tidak ada yang bisa mengganggu jika kami hadir di gedung sekretariat DPP KNPI. 1 hari penuh, tidak ada gejolak, tidak ada pertengkaran, karena memang kamilah yang terpilih secara sah dalam Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia ke-15 di Bogor waktu lalu. Dan saya berharap dengan dukungan abang-abang, pertama Pak Wakil Gubernur, karena sekretariat DPP KNPI adalah milik Pemda DKI, ya, masih milik Pemda DKI. Saya tegaskan kepada kawan-kawan agar tahu juga bahwa semoga Bang Arija Patria bisa menyelesaikan persoalan kesekretariatan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Karena saya yakin betul sebagai Ketua Umum DPP KNPI bahwa Bang Arija Patria dengan pengalamannya 2 periode menjadi Ketua DPD DKI Jakarta, KNPI DKI Jakarta, beliau tahu tentang ART Komite Nasional Pemuda Indonesia. Beliau tahu mana pelanggaran organisasi yang terjadi di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di ulang tahun KNPI ke-47 ada sekitar 300 tokoh di Indonesia yang mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia ke-47. Di situ ada 7 mantan ketua umum DPP KNPI yang mengucapkan secara serentak energy of harmony, kekuatan kebersamaan dari seluruh pemuda Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Seluruhnya hari ini bersemangat, Pak. Saya yakinkan kepada Kakanda bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia hari ini beda dengan periode sebelum saya. Tidak ada satupun kegiatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia saat ini yang akan membuat malu
lambang yang ada di dada saya, lambang yang ada di kawan-kawan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia, bahwa marwah ini harus dibangkitkan, bahwa Indonesia membutuhkan KNPI kembali sebagai garda terdepan di Republik ini. Radikalisme, masalah pemahaman ideologi Pancasila, semua butuh Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dari zaman Bang Akbar sampai zaman saya, ada zaman Bang Abdullah Putih, Bang Adi Aksa Daud, kita sama-sama tahu bagaimana Komite Nasional ada di seluruh Indonesia sampai tingkat kecamatan. Ada 100 lebih organisasi kepemudaan yang berhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Hari ini Bang, 5 DPD KNPI Kota di DKI Jakarta bersama DPD Provinsi DKI Jakarta plus Kabupaten Kepulauan Seribu, DPP KNPI membagikan hewan kurban, bahwa kita bersama DPD-DPD solid, tidak ada satupun terpecah di pusat pemerintahan saat ini. Alhamdulillah di beberapa daerah juga dibuktikan dengan ucapan selamat dari seluruh kawan-kawan Komite Nasional Pemuda Indonesia, Bupati, Gubernur, Danrem, Kapolres, Kapolsek, bahkan sampai Menteri, dengan 7 Ketua Umum yang mengucapkan selamat HUT KNPI ke-47. Tidak ada alasan lagi sebetulnya bagi elit-elit politik di Republik ini tidak melakukan tindakan pembenahan terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saya yakin dengan adanya hadirnya Bang Arija Patria pada hari ini, hari yang sangat berbahagia, bahwa dalam waktu dekat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik aset gedung Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia bisa menentukan kebenaran itu harus menemukan jalannya pada saatnya. Dan kita minta kepada Kakanda Arija Patria demi dunia kepemudaan yang ada, tegakkan kebenaran itu. Bahwa ini adalah mentalitas pemuda, kawan-kawan yang sudah letih dengan pertengkaran ini, Pak. Jadi kepada seluruh kawan-kawan, ini hari yang berbahagia. Kita semua bisa berbagi untuk masyarakat dan pemuda Indonesia. Ada 2.000 lebih hewan kantong potongan daging hewan kurban yang kita bagikan, dan kita telah meraih prestasi-prestasi yang mungkin tidak memalukan bagi mantan-mantan ketua umum. Ada 300 lebih ucapan ulang tahun, perayaan yang sangat meriah, dari artis sampai politisi, dari ketua umum zaman ke zaman. Bang Didi Pariadi yang tidak bisa hadir juga mengucapkan bahwa dia tetap mendukung kita. Bang Maulana Isman, Bang Tubagus Haryono, semua mantan ketua umum. Dan yang sangat saya banggakan hari ini ada 3 mantan ketua umum yang punya kekuatan di zamannya. Kakanda Akbar Tanjung, kita tahu bagaimana prestasi dia di dunia pentas politik. Bang Abdullah Putih, bagaimana dia memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia pada zamannya dan menjadi tokoh elit di Republik ini. Ada Bang Adi Aksa Daud, bagaimana dia memimpin Kementerian Olahraga, Pemuda Olahraga, dengan memutuskan mata rantai perpecahan Komite Nasional Pemuda Indonesia pada saat itu. Ketegasan Bang Adi Aksa menyelamatkan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Semoga ketegasan Bang Arija Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa mempengaruhi Pak Anies Baswedan untuk bersikap bahwa aset Pemda DKI tidak boleh disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berhak.
bahwa aset Pemda DKI harus digunakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia yang terpilih secara sah di Kongres sesuai AD/ART Komite Nasional Pemuda Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Jaya, Indonesia Maju, Energy of Harmony. Baik, sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bung Arija Patria, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Umum DPP KNPI periode 1978-1981 Bang Akbar Tanjung. Luar biasa Bang Akbar Tanjung ini, rajin, selalu hadir. Perlu kita teladanin mulai pagi Bang Akbar ini tempat tamu, nggak pilih-pilih sampai malam. Siapa aja kader bukan kader diterima. Tokoh kita, Bang Akbar, juga hadir mantan ketum DPP KNPI, Bang Abdullah Puteh. Terima kasih Bang, selalu hadir menyemangati kita. Gubernur kita dulu di Aceh. Jadi kita punya Bang Akbar, Menteri, Ketua DPR, Bang Abdullah Puteh, Gubernur Aceh. Ketua Umum periode 1984-1987 Bang ya. Juga hadir ini Bang Adi Aksa, mantan Ketua DPP KNPI periode 1999-2002. Bang Adi Aksa ini abang saya, mentor saya yang menyemangati saya. Dulu yang minta saya maju di DPP Bang Adi Aksa nih. Pokoknya kalau perintah Bang Akbar saya ikut aja lah apa juga. Jadi Bang Akbar ini Bang Adi Aksa ini dulu saya baru dilantik berapa bulan jadi ketua DKI, suruh maju ketua DPP. Saya bilang Bang yang bener aja Bang, udah maju kamu, siap, laksanakan. Alhamdulillah selisih suaranya sama Bang Idrus cuma 1 waktu itu. Sebenarnya dulu ada kesepakatan itu bersama-sama pimpinan dulu semua. Pokoknya kalau saya menang di antara yang lain itu, saya koalisinya pilih saya waktu itu. Ya tapi itulah politik kan. Waktu itu ada Anas, ada semua sepakat. Pokoknya kalau Ariza ada, saya lupa 9 apa 13 calon waktu itu. Kalau ada suaranya paling tinggi di antara semua kecuali Bang Idrus, sepakat suara dibuang ke saya, udah sepakat kita. Tapi pada akhirnya di putaran kedua ya saya kalah. Kalau berapa suara Bang Idrus. Ya memang politik begitu. Tapi kita tidak boleh kecewa ya. Tidak boleh marah. Nah, itulah politik kita hadapi. Kita hadapi semua, nanti Allah akan berikan kita tempat yang lebih baik kalau kita senantiasa bersabar dan bersyukur. Bung Haris, Ketua Umum DPP KNPI, adik saya nih, yang selalu semangat, gigih membangun KNPI. Ada Sekjen, Bung Jackson Kumaat, ada Bendung, Bung Reza Eka Pahlevi, semua kader, para OKP, pimpinan yang saya banggakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ini kalau jadi wagub begini nih, apa-apa disiapin nih. Jadi kegok kita baca-baca begini. Kemudian yang kedua ya, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia ya, pada hari ini kita masih merasakan kondisi yang sama dikarenakan oleh pandemi COVID-19 hari ini. Angkanya masih tinggi. Hari ini di Jakarta itu ada 432. Jadi ini angka yang masih tinggi. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa patuh dan taat pada protokol. Jadi angkanya hari ini
kasusnya total 21.202, yang sembuh 13.208, tingkat kesembuhannya 62,3%, di atas rata-rata Indonesia 60,8%. Yang dirawat 7.159, yang meninggal 836. Tingkat kematian 3,9%, di bawah angka Indonesia. Indonesia itu tingkat kematian 4,7. Kemudian total yang dites PCR itu di pekan ini terakhir 43.500. Kemudian presentasi positif sepekan ini 6,8, presentasi kasus positif secara total 5,3. Indonesia itu 12,5, Jakarta 5,3. Jadi total yang kita lakukan PCR itu sudah lebih dari 5.000. Sementara WHO mensyaratkan per minggu itu 1.000 dari 1 juta penduduk. Jadi alhamdulillah Jakarta termasuk provinsi yang terbaik yang terus melakukan tes. Bapak Ibu yang terhormat, memang Jakarta kenapa angkanya tinggi itu disebabkan dua hal setidaknya. Yang pertama, karena sejak tanggal 5 Juni pemerintah DKI Jakarta melakukan pelonggaran atau PSBB masa transisi. Di masa transisi ada pelonggaran sebanyak 50% maksimal. Unit-unit kegiatan kita buka setiap minggu. Untuk itu maka potensi orang keluar rumah meningkat, potensi orang kerumunan meningkat, potensi bersentuhan meningkat. Maka pada akhirnya potensi juga penyebaran meningkat. Dan juga adanya keletihan, bosan, capek lebih dari 3 bulan di rumah ya. Pada saat PSBB, Jakarta termasuk provinsi yang terbaik, lebih dari 60% warganya tinggal di Jakarta, patuh dan taat. Penyebab yang kedua, tingginya angka ini disebabkan karena Jakarta memberlakukan testing yang masif, yang banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu, ya, itu kuncinya ada pada mengidentifikasi masalah. Jadi apapun kalau kita ingin masalah, kunci utamanya lakukan identifikasi masalah. Dengan identifikasi masalah maka kita bisa mengetahui apa masalah dan bisa menyelesaikan masalah. Nah, begitu juga dengan COVID-19 ini kuncinya ya testing. Sebanyak testing maka sebanyak itu kita juga nanti semakin banyak yang kita ketahui berapa yang terpapar, dan pada akhirnya kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan penanggulangan. Kemudian perlu kami sampaikan juga, keberhasilan kita memutus mata rantai COVID-19 ini, kontribusi pemerintah ternyata hanya 20%. Apa itu? Regulasi yang kita buat, berbagai regulasi yang kita buat, peraturan gubernur, keputusan gubernur, himbauan, edaran, dan sebagainya. Kemudian kedua, kita hadirkan aparat sebanyak mungkin. Ada Satpol PP, Disub, Disnaker, TNI, Polri, bahkan lebih dari 5.000 pegawai ASN atau PNS kami hadirkan dari Senin sampai Minggu untuk mengawasi pelaksanaan PSBB. Kemudian yang ketiga, kita berlakukan sanksi-sanksi. Kita mengeluarkan Pergub 41/2002, yaitu sanksi administrasi, kemudian ada teguran, kemudian penutupan sementara sampai pencabutan izin, kemudian sanksi sosial, sanksi denda, dan sanksi pidana. Namun demikian semuanya ternyata hanya berkontribusi 20% maksimal. Lalu 80% ada di mana kontribusi keberhasilan ini? Ternyata terletak pada kesadaran, kepatuhan, dan kedisiplinan kita sebagai warga. Apalagi di tengah pandemi ini di seluruh dunia belum kita temukan vaksin yang bisa kita jadikan obat, maka obat vaksin kita tidak lain adalah 3M. Apa itu 3M? Memakai masker dimanapun, kapanpun, jam berapapun, kemudian mencuci tangan sesering mungkin, dan yang ketiga menjaga jarak. Nah, kami mengapresiasi ketum dan jajaran melaksanakan kegiatan ini dengan terus melaksanakan protokol COVID. Kemudian juga tidak menghadirkan semua. Jadi biasanya
Setiap kegiatan itu salah satu ukuran keberhasilan adalah banyak yang hadir. Sekarang keberhasilan itu diukur bukan banyak yang hadir, tapi sejauh mana kita punya komitmen untuk melaksanakan protokol COVID. Terima kasih buat ketum dan jajaran terus membantu kita semua dalam rangka melaksanakan protokol COVID dalam berbagai kegiatan. Kami juga telah mengeluarkan surat bahwa dalam rangka Idul Adha ini kita batasi. Jadi pelaksanaan sholat hanya di zona-zona hijau, tidak diperkirakan zona merah. Begitu juga pelaksanaan pemotongan hewan kurban, itu kita minta dilaksanakan di zona hijau. Bagi yang zona merah pindah ke zona hijau, atau lebih baik di rumah potong hewan. Jadi kami punya rumah potong hewan di Cakung dan Majaya, tadi juga kami meninjau. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak ingin berpanjang lebar pada kesempatan hari ini. Saya selalu menyampaikan di kesempatan manapun bahwa mari kita hadapi pandemi COVID ini dengan bijak. Kita hidup berdampingan. Hampir pasti sampai akhir tahun kita masih dalam suasana menghadapi COVID-19 ini, mungkin juga tahun depan. Apa dampaknya? Maka kita menghadapi 4 masalah besar, yaitu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial, dan bisa berujung pada masalah keamanan. Ya. Sekarang ada 2 masalah yang besar kita hadapi, yaitu masalah kesehatan. Setiap hari saudara kita, keluarga kita meninggal. Kemudian yang kedua, kita masalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita terus menurun drastis, ya, sampai minus. Kalau dulu, kalau zaman resesi 2008, negara kita ekonominya menurun atau ada resesi, kita bisa pinjam ke negara lain. Sekarang semua negara mengalami yang sama. Pertumbuhan negara-negara yang selama ini kita banggakan, Amerika, Singapura, negara-negara di Eropa menghadapi masalah yang sama. Bagaimana tidak ya, dulu Amerika itu ketika perang Vietnam dalam waktu 3 tahun lebih 61.000 yang meninggal pasukan Amerika, kurang lebih. Sekarang belum 3 bulan kemarin angkanya sudah tembus 100.000. Jadi betapapun ya kan, kekuatan satu negara, satu bangsa ya, tidak punya daya apapun. Saya sampaikan di banyak kesempatan, saya pribadi termasuk orang yang bersyukur hadirnya COVID-19. Kenapa saya bilang saya bersyukur? Yang pertama, ya, karena tidak ada takdir yang Allah berikan pada kita yang tidak bisa kita hadapi. Jadi kita kalau senantiasa bersabar dan bersyukur, kita bisa akan melaluinya dengan baik dan mengambil hikmah dari semua cobaan dan ujian ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa saya bilang saya bersyukur? Di dunia ini orang semakin lupa diri, semakin sombong, bahkan tidak sedikit merasa lebih hebat dari Tuhan. Masya Allah. Jadi hadirnya COVID ini mengingatkan kita bahwa bala tentara Allah hadirkan yang kecil tak terlihat, sangat mematikan, cepat berevolusi, berpindah, bahwa tiada tempat kita mengabdi, kita memohon pertolongan perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi momentum ini kita harus sikapi secara bijak, secara baik, untuk senantiasa bersyukur, bersabar, ikhlas dan tulus. Terlebih kita sedang bulan Ramadan ini, bulan Idul Adha ini, kita diminta untuk senantiasa solider, gotong royong untuk membantu sesama. Ternyata menurut survei data, di dunia Indonesia itu termasuk negara yang paling baik, paling hebat, warganya yang paling solider, paling sosial, paling peduli dan paling gotong royong. Dan lebih dari 65% warga di Indonesia itu penduduknya pernah memberikan bantuan atau sumbangan kepada sesama. Ini wujud kebersamaan kita sebagai warga Indonesia yang luar biasa, memiliki rasa memiliki kita yang tinggi, saling tolong-menolong dan gotong royong. Mudah-mudahan dengan sikap yang bijak ini kita bisa terus tingkatkan sehingga kita bisa menghadapi virus corona ini lebih baik. Kita hidup berdampingan dengan virus
sampai dengan ditemukannya vaksin. Bagi kita yang taat dengan 3M, insya Allah kita bisa hadapi ini dengan baik. Saya kira demikian, mohon maaf atas kekurangannya, karena sudah malam ini, ya nanti ada dialog lagi. Terima kasih bagi teman-teman semua. Saya ada pantun sedikit nih. Terbang tinggi burung merpati, hinggap lama di pohon mahoni. Mari kita saling menghormati, hidup nyaman dalam harmoni. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya klarifikasi, tadi Pak Haris bilang saya 2 periode, saya 1 periode. Bang Adi Aksan nih mentor saya. Kemudian yang kedua, tadi soal sekretariat, betul tanah ini, kawasan ini milik Pemprov DKI Jakarta. Tapi yang bangun kalau tidak salah dulu Pak Sutrisno, pemerintah pusat. Jadi soal kepemilikan itu memang bersengketa, itu ada di kepolisian ya. Nanti kita sama-sama, Bapak Haris dan teman-teman semua, kita duduk, kita selesaikan dengan bijak bagaimana kita bisa mengoptimalkan sekretariat bagi kepentingan pemuda Indonesia. Saya kira demikian ya. Dan ini tantangan buat kita semua, Bu Haris, ya, untuk terus berjuang gigih untuk bisa mempersatukan kita semua pemuda Indonesia. Saya yakin pemuda Indonesia ke depan bisa akan bersatu, kompak dan solid membangun bangsa dan negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta? Kunjungi situs resmi Pemprov DKI di corona.jakarta.go.id. Ada beragam fitur di dalamnya. Kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, jumlah PDP dan ODP, mapping ODP, PDP dan pasien positif, informasi jenis kelamin dan umur, diagram tren nasional dan Jakarta, penambahan kasus harian, grafik akumulasi pemakaian rapid test, dan grafik pemakaman jenazah dengan protap COVID-19. Lengkap kan? Bukan cuma itu. Ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan, peta distribusi bantuan, RW penerima bantuan, dan perkembangan penyaluran bantuan di Jakarta. Jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus. Berisi data pasien positif COVID-19, pasien menunggu hasil laboratorium, dan rumah sakit rujukan. Fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19, tapi tidak semua kasus hanya representatif. Detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik. Persebaran pasien positif COVID-19 bisa dilihat per kelurahan di Jakarta. Ada fitur konten publikasi yang bisa untuk tahu informasi seputar COVID-19, berupa infografik dan siaran pers yang bisa diunduh publik. Masih bingung seputar COVID-19? Temukan jawabannya di fitur FAQ. Klik fitur pemeriksaan mandiri, maka kita dapat screening gejala COVID-19 dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersedia. Mudah kan? Cari informasi dari sumber yang valid, bukan yang julid.